Bulan April 2025 adalah bulannya film Indonesia. Karena di bulan ini ada banyak banget film Indonesia yang merajai bioskop. Dimulai dari 5 film lebaran yang setelahnya akan disambut oleh satu judul film dari sang maestro Joko Anwar. Karena waktunya sudah semakin mepet, maka di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas film Pengepungan di Bukit Duri yang menjadi film ke-11 Joko Anwar. Universe, let's talk about it. Pengepungan di Bukit Duri atau yang judul internasionalnya adalah The Siege at Thorn Heights adalah film ke-11 Joko Anwar dalam karirnya. Film ini direncanakan akan tayang tanggal 17 April 2025 dan telah merilis trailer perdananya pada tanggal 30 Januari 2025. Merupakan sesuatu hal yang baru untuk karirnya Joko Anwar setelah 20 tahun berkarya, di mana film ini akan mengangkat isu sosial tentang profesi guru di Indonesia dengan pendekatan genre thriller aksi. Seperti apa trailernya? Let's break it down. Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Trailer ini memperkenalkan karakter yang bernama Edwin yang diperankan oleh Morgan Oey. Dia adalah seorang guru yang mengajar di SMA Duri, sebuah sekolah untuk anak-anak bermasalah yang letaknya di sekitar area Jakarta Timur. Sekolah inilah yang menjadi latar utama cerita, di mana Edwin terjebak dalam konflik dengan sekelompok siswa nakal yang dipimpin oleh Jeffrey yang diperankan oleh Omara Esteglal. Dibuka dengan Edwin yang duduk di dekat jendela di tempat tinggalnya dengan pemandangan malam yang gelap di luar, di mana ada kereta api yang sedang melintas, sementara Edwin hanya mengenakan celana pendek dengan handuk yang menunjukkan bahwa mungkin dia baru saja selesai berolahraga atau mungkin mandi. Pencahayaan ruangannya redup, di mana dia sedang menerima panggilan telepon, dan terdapat manekin Neko di bagian jendela yang menambah sentuhan personal pada ruangan tersebut dan juga menjadi ciri identitas dari Edwin yang merupakan warga keturunan Tionghoa. Adegan kemudian beralih ke ruangan rumah sakit, di mana Edwin mengunjungi kakaknya yang diperankan oleh Lia Lukman Sardi yang meminta Edwin untuk mencari anaknya. Setelahnya kita mendapati logo MGM Studios yang terlibat sejak tahap penulisan naskah hingga produksi selesai dengan Joko Anwar yang mengatakan mereka selalu mengikuti perkembangan dari film ini, mulai dari praproduksi sampai film ini selesai. Ini menandakan bahwa MGM Studios adalah salah satu produser utama untuk film ini, yang berarti mereka tidak hanya memberikan dukungan finansial, tapi juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan kreatif. Dan juga sebagai pertanda bahwa film ini akan didistribusikan secara global oleh MGM, yang merupakan studio Hollywood dengan sejarah panjang yang sudah didirikan sejak tahun 1924 dengan jaringan distribusi yang luas. Dan akan kemungkinan terjadinya kembali kerusuhan besar antar kelompok masyarakat. Adegan berikutnya memperlihatkan Edwin dan sejumlah penumpang kereta lainnya yang keluar dari terminal, di mana di koridor ruangannya dengan pencahayaan yang gelap dipenuhi dengan vandalisme. Salah satu vandalisme yang kita lihat bertuliskan Life for Satan, yang sepertinya merupakan referensi atau Easter eggs untuk Satan Slaves atau pengabdi setan yang dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu pencapaian tertinggi Joko Anwar. Bahkan mungkin setelah film ini dirilis dan sukses, Joko Anwar akan melanjutkan film ke-12-nya dengan film Pengabdi Setan yang berikutnya. Rupanya di luar terminal terjadi kekacauan. Sejumlah oknum mengamuk memberhentikan sebuah bus yang kemungkinan salah satu penumpang dari bus tersebut adalah Tionghoa yang diincar oleh mereka. Kekacauan yang terjadi kemungkinan besar berkaitan dengan isu rasisme karena di adegan setelahnya Edwin melintasi aksi demo dengan beberapa orang diantaranya membawa bunga mawar merah. Dalam budaya global, mawar merah itu sering melambangkan cinta, penghormatan, dan pengorbanan. Dalam konteks adegan ini, mawar merah kemungkinan melambangkan solidaritas masyarakat yang berusaha untuk melawan ketidakadilan dan aksi rasisme yang terjadi. Bahkan ada satu detail kecil yang mungkin terlewatkan ketika kalian menonton trailer ini, di mana ada salah seorang yang ditimpuk pakai batu sambil diteriaki babi oleh pengendara motor, yang mana orang ini adalah keturunan Tionghoa. Sementara sejumlah slogan yang dibawa oleh para demonstran bertuliskan bumi cukup untuk kita semua, peace, juga ada slogan equality for humanity mungkin, lalu ada say no to racism, dan sejumlah ungkapan lainnya. Sementara itu, di atas bus, Edwin menonton sebuah laporan breaking news dari CHAS TV yang memberitakan tentang bahaya konflik horizontal yang semakin tinggi yang terjadi di wilayah ini. Lalu kemudian Edwin segera menyingkirkan ponselnya karena salah satu penumpang di depannya sepertinya mengincar dirinya. Nah, di adegan awal trailer ini kita diperlihatkan oleh sosok Edwin yang selalu mengenakan topi.
Kemungkinan ini bukan cuma sekedar keren-kerenan atau untuk melindungi wajahnya dari panas matahari, tapi bisa saja untuk menutupi identitasnya sebagai seorang keturunan Tionghoa. Karena berkeliaran di situasi yang tidak menentu seperti ini, khususnya untuk mereka keturunan Tionghoa, tentu saja tidak aman. Situasi seperti ini memang pernah terjadi di Indonesia, yang kemudian diangkat kembali ke dalam film Pengepungan di Bukit Duri, yang mungkin dijadikan sebagai peringatan buat kita bahwa konflik horizontal bisa terjadi kapan saja jika pemerintahnya tidak becus untuk menangani isu sosial seperti ini. Konflik horizontal dan rasisme terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sebenarnya memang memiliki sejarah yang panjang yang berakar sejak masa kolonial Belanda sampai pasca kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, pada tahun 1740, salah satu peristiwa paling awal dan brutal terjadi di Batavia yang sekarang bernama Jakarta, di mana tentara VOC dan kelompok etnis lain membantai hingga 10.000 orang Tionghoa karena ketegangan ekonomi dan kecurigaan bahwa mereka akan memberontak. Lalu pada masa Revolusi Nasional Indonesia, kekerasan serius terhadap Tionghoa terjadi selama periode ini, terutama di daerah Jawa dan Sumatera, di mana mereka dicurigai sebagai kolaborator Belanda. Kemudian pasca percobaan kudeta yang gagal pada tanggal 30 September 1965, terjadi pembantaian massal terhadap komunis yang juga menargetkan etnis Tionghoa yang dianggap sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Dan yang masih teringat dengan jelas adalah kerusuhan Mei 1998 yang menjadi puncak konflik horizontal di tengah krisis ekonomi Asia dan jatuhnya rezim Orde Baru. Dan film ini akhirnya menggambarkan potensi konflik horizontal yang terjadi tidak lama dari sekarang, yang semakin menegaskan timeline atau latar waktu terjadinya konflik horizontal ini di dalam film. Di dalam koridor lorong bawah tanah yang juga penuh dengan vandalisme, dengan pamflet yang bertuliskan tai babi, serta tulisan no justice, no peace, dan justice yang menandakan ketidakpedulian mereka terhadap keadilan dan hukum. Dalam adegan ini, yang menjadi korban rasisme adalah karakter yang diperankan oleh Andy Arfian yang bernama Christo. Andy Arfian sendiri adalah salah satu aktor yang juga pernah bermain dalam film garapan Joko Anwar lainnya, yaitu Pengabdi Setan dan Pengabdi Setan 2 Communion, di mana dia dihajar oleh sejumlah teman sekolahnya. Kita kemudian beralih ke adegan yang memperlihatkan Edwin sedang menatap refleksi dirinya di jendela kaca di rumahnya. Kamera diposisikan di belakangnya Edwin menggunakan medium shot untuk menangkap punggungnya dan refleksi wajahnya di jendela kaca, di mana posisi ini membuat penonton melihat Edwin dari sudut pandang yang terpisah yang menekankan kesendirian dan terisolasinya dia. Refleksi wajahnya di jendela menjadi fokus utama dengan ekspresi yang penuh dengan emosi. Pencahayaannya redup dengan cahaya alami yang masuk melalui jendela yang menciptakan suasana muram yang konsisten dengan palet warna yang dingin khas Joko Anwar. Jendela kaca ini berfungsi sebagai cermin dalam tanda kutip yang memantulkan wajah Edwin, namun juga menunjukkan dunia luar yang kabur di baliknya sebagai lambang ketidakpastian masa depannya, dan juga bisa menjadi simbol dari kerapuhan situasi Edwin. Dalam konteks narasi film ini, Edwin mungkin sedang mempertanyakan dirinya sendiri apakah dia mampu memenuhi janjinya kepada kakaknya, dan refleksi wajah inilah yang menjadi simbol dialog batin antara keberanian dan keraguannya. Ditambah dengan teks yang bertuliskan sebuah negeri di ujung tanduk. Aku sudah cari anak kakakku di banyak sekolah di Jakarta Timur dan ini sekolah terakhir. Juri yang tempat anak-anak buangan itu nggak bahaya gitu ngajar di sana? Saya nggak tahu kalau bapak ini Cina. Adegan berikutnya beralih ke SMA Duri Jakarta yang memperlihatkan kesemrawutan. Di pagarnya bertuliskan larangan berjualan. Namun ironisnya di bagian luar halaman sekolah masih banyak pedagang yang berjualan, yang menandakan kerusakan sistem secara alami. Edwin kemudian berjalan masuk ke dalam sekolah tersebut untuk melamar sebagai guru. Dan sekolah inilah yang ditargetkan oleh Edwin untuk mencari anak kakaknya yang hilang. Di adegan setelahnya, dia diperingatkan oleh rekannya yang diperankan oleh Cindy Huang yang menjelaskan bahwa SMA Duri adalah sekolah untuk anak-anak buangan. Adegan berikutnya memperlihatkan Edwin sedang berada di ruang kepala sekolah sambil berhadapan dengan bapak kepala sekolah yang diperankan oleh Landung Simatupang, dan bapak kepala sekolah ini bernama Darmo Sumitra yang bisa kita temukan di name tag-nya dan juga di sertifikat yang terpajang di dinding. Dan setelah membaca kurikulum vitae dari Edwin, sang kepala sekolah akhirnya mengetahui bahwa Edwin ternyata adalah Cina. Hari ini aku ajak Christo ke sini buat nyari tahu. Soal? Dia anak kakakku. Rumah di mana? Bersenter Club.
Gak usah, makasih. Beralih ke adegan di ruangan koridor sekolah yang bisa berfungsi sebagai mapping atau pemetaan sekolah ini nanti dalam film, dan kedatangan Edwin di sekolah ini menarik perhatian para siswa. Tentu saja di tengah isu sosial politik yang berkembang di masyarakat pada saat itu yang mengarah kepada sentimen etnis Tionghoa yang juga sepertinya mempengaruhi para siswa untuk melakukan tindakan kekerasan. Kemudian adegan cepat berlanjut memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok siswa di sekolah ini yang terjadi di sebuah bekas bangunan. Lalu kemudian beralih ke adegan Edwin yang memegang sebuah sketsa yang bergambar bagasi belakang mobil dengan seseorang di dalamnya. Sepertinya sketsa ini digambar oleh Kristo yang sepertinya dia memiliki hobi untuk melukis atau membuat sketsa. Sementara satu temannya lagi adalah karakter yang diperankan oleh Fatih Unru yang bernama Rangga. Fatih Unru juga pernah bermain dalam film Pengabdi Setan 2 Communion. Kristo sepertinya merupakan informan yang juga sekaligus menjadi korban. Karena dalam adegan ini kita bisa melihat memar di bagian mulutnya akibat tindakan kekerasan yang pernah dia terima. Sementara sketsa tersebut kemungkinan besar adalah gambaran kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok siswa di sekolah tersebut. Dan inilah yang menjadi bukti yang dibawa oleh Edwin untuk menindak kelakuan para siswa nakal ini. Pimpinan geng ini bernama Jeffrey yang diperankan oleh Omara S. Tegelal. Kemudian ada Zatin Saneta yang pernah bermain dalam Virgo and the Sparklings. Zatin sendiri adalah putrinya Abimana Arya Satya. Lalu ada Faris Fajar yang berperan sebagai Raihan. Faris Fajar sendiri kita kenal sebagai Awang dalam film Gundala pada tahun 2019. Lalu ada Farandika yang berperan sebagai Jay dan ada Florian Reuters yang berperan sebagai Sim. Adegan lain yang memperlihatkan Edwin menyelamatkan Kristo dari aksi perundungan, yang mana sepertinya ini adalah pertama kali ketika mereka berdua bertemu, dan sepertinya ini adalah sambungan adegan yang diperlihatkan sebelumnya. Lalu kemudian mereka berdua berada dalam satu kereta, di mana Edwin duduk di antara penumpang lainnya yang ketiduran. Di bagian belakangnya ada pamflet yang bertuliskan "Stop Rasisme", tidak ada tempat untuk orang rasis di negeri ini. Sementara di sudut ruangan lainnya kita melihat Kristo yang sedang berdiri, yang mengingatkan saya kepada adegan yang melibatkan Sancaka di dalam bis dalam film Gundala. Di dalam ruangan ini juga terdapat vandalisme yang bertuliskan babi tepat di bagian belakangnya Kristo. Lalu kita diperkenalkan dengan karakter yang diperankan oleh Hana Malasan yang bernama Diana. Diana ini adalah rekan guru dari Edwin di sekolah SMA Duri. Berdasarkan baris percakapan di antara Edwin dan Diana, sepertinya Diana inilah yang akan membantu Edwin untuk mencari tahu asal-usul dari Kristo yang diakini sebagai ponakannya Edwin. Mati. Cuma bilang harusnya kamu dari awal gak usah ngeladenin dia. Sama kayak guru yang lain, takut sama manusia. Adegan kemudian beralih memperlihatkan Jeffrey marah ketika ditegur oleh Edwin. Atau mungkin juga ada hubungannya dengan konfrontasi yang dilakukan oleh Edwin setelah menemukan sketsa yang digambar oleh Kristo. Tapi aksi tersebut mendapatkan perlawanan. Lalu kemudian adegan berikutnya memperlihatkan Diana yang telah memperingatkan Edwin untuk tidak meladeni para siswa tersebut. Para siswa ini ternyata memang menyekap seseorang di bagasi mobil di sebuah gudang. Adegan beralih memperlihatkan Edwin sedang mandi. Meskipun ini adalah adegan yang cukup sederhana, tapi penuh dengan makna. Kamera menggunakan medium shot untuk menangkap adegan Edwin dari samping dengan fokus pada tubuh bagian atasnya yang memposisikan Edwin dalam keadaan yang rentan dengan kepalanya menunduk dan tangannya menyentuh dinding seolah sedang mencari dukungan, tapi tidak ada siapapun di sana. Pencahayaan dalam adegan ini redup dengan cahaya hangat yang hanya berasal dari lampu kamar mandi dengan air yang mengalir di tubuh Edwin sebagai lambang pembersihan atau pelepasan emosi, di mana dia mungkin sedang mencoba untuk mencuci dalam tanda kutip rasa takutnya, rasa stresnya, atau rasa trauma yang dia alami di SMA Duri. Sementara jendela buram di bagian latar belakang melambangkan isolasi Edwin dari dunia luar. Adegan mandi seperti ini sering digunakan dalam berbagai film sebagai titik transisi di mana karakter bersiap untuk menghadapi tantangan baru. Dalam konteks ini, adegan tersebut mungkin menjadi foreshadowing untuk eskalasi konflik yang jauh lebih besar. Mungkin setelah adegan ini, di mana Edwin akan menghadapi ancaman yang jauh lebih serius dari Jeffrey dan kawan-kawannya, atau mungkin terlibat dalam pengepungan yang menjadi inti cerita. Kita kemudian beralih ke adegan Rangga yang sedang berlari berusaha menyelamatkan diri mungkin dari kejaran Jeffrey dan kawan-kawan, di mana Jeffrey dan kawan-kawannya sudah bersiap dengan senjata tajamnya yang digesekkan ke lemari kabinet. Adegan ini mengingatkan saya terhadap salah satu adegan ikonik dalam film The Raid. Mereka nggak akan bunuh saya.
Mereka akan bunuh Bapak. Dan gak akan biarin kita hidup karena kita bakal jadi saksi. Adegan berikutnya, Edwin, Diana, Rangga, dan Kristo sedang berkumpul dalam satu ruangan di mana sepertinya posisinya mereka sekarang sedang terkepung. Mereka terkepung oleh gengnya Jeffrey, di mana Edwin yakin murid-muridnya tersebut tidak akan membunuhnya. Namun Kristo meyakinkan bahwa Jeffrey dan kawan-kawan tidak akan segan-segan untuk membunuh siapapun termasuk guru mereka sendiri. Disambung oleh Diana yang mengatakan bahwa mereka tidak akan dibiarkan hidup-hidup karena akan menjadi saksi. Kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan kasus penculikan yang dilakukan oleh Jeffrey dan kawan-kawan yang diilustrasikan melalui sketsa oleh Kristo. Berlanjut ke adegan berikutnya ketika Diana, Kristo, dan Edwin berhasil kabur sementara Rangga tidak terlihat dalam adegan ini. Apakah mungkin dalam adegan ini Rangga akhirnya tewas dibunuh oleh Jeffrey dan kawan-kawan? Kemudian adegan berikutnya memperlihatkan gengnya Jeffrey sepertinya berusaha untuk membuka akses pintu untuk mengejar Edwin dan kawan-kawan, di mana mereka menggunakan alat las atau plasma cutting. Apalagi di adegan setelahnya kita bisa melihat Kripto terlihat sedang bersembunyi di sebuah ruangan yang minim cahaya di mana pencahayaan hanya berasal dari handphonenya dan dia terlihat mengunci pintu dari dalam. Mungkin inilah yang sedang berusaha untuk dibuka oleh Jeffrey dan kawan-kawan. Kemudian beralih ke adegan berikutnya yang memperlihatkan Edwin diserang oleh Raihan yang diperankan oleh Faris Fajar. Adegan pertarungan ini cukup intens yang melibatkan Raihan yang menyerang Edwin dengan menggunakan senjata tumpul yang hanya bisa ditangkis oleh Edwin dengan menggunakan tangan kosong yang tentu saja bakal membuat tangannya itu memar. Kemudian adegan berikutnya memperlihatkan sejumlah kekacauan yang terjadi yang mungkin merupakan kejadian secara universal yang terjadi di negeri ini ketika penjarahan terjadi di mana-mana, yang sepertinya bertujuan untuk memperjelas situasi pada saat ini. Lalu di adegan setelahnya terdapat dua orang siswa sekolah, mungkin mereka berpacaran, yang sepertinya diperankan oleh Cella Kusnadi. Sementara di bagian latar belakang mereka terdapat tulisan Pribumi Asli yang semakin memperjelas situasi saat ini sekali lagi tentang isu rasisme. Dan di salah satu adegan terakhir, Jeffrey menghabisi seseorang yang kemungkinan besar ini adalah Rangga. Lalu di adegan terakhir memperlihatkan seseorang yang sengaja dibakar oleh geng ini yang mungkin adalah salah satu di antara mereka berempat tadi. Rangga sudah tewas dan satunya lagi entah siapa yang akan menjadi korbannya. Menarik juga untuk menganalisis penggunaan lagu Nuansa Bening dari Kinan Nasution yang juga kembali dipopulerkan oleh VD Pornhub. Nuansa Bening ini adalah lagu yang dipopulerkan oleh Kinan Nasution pada tahun 1978, yang berarti lagu ini sudah berusia hampir 50 tahun lamanya pada saat trailer film ini dirilis. Digunakan dalam trailer ini sebagai latar untuk mengiringi adegan-adegan yang penuh dengan kekerasan dan ketegangan. Dan ternyata menurut Joko Anwar sendiri, lagu ini dipilih karena lagu ini berbicara tentang komunikasi, sesuatu yang menjadi akar permasalahan utama dalam cerita di film ini. Lagu ini mencerminkan bagaimana seseorang berusaha membangun koneksi dan komunikasi yang seringkali menjadi masalah di masa sekarang, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam masyarakat secara luas. Komunikasi yang tersumbat menjadi akar dari kekerasan dan konflik yang terjadi. Dan komentar metanya adalah dengan menggunakan lagu ini, lagu yang sebenarnya dari masa lalu, Joko Anwar seolah ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang hilang dari masa kini, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan saling menghormati yang menjadi pesan utama dalam film ini. Menariknya ada kombinasi yang tidak biasa, di mana lagu tersebut sebenarnya tersaji dengan lembut namun digunakan untuk mengiringi adegan kekerasan yang tentu saja menciptakan rasa yang tidak nyaman yang disengaja, di mana kita dibuat bingung untuk memilih perpaduan ini. Nah, lagu Nuansa Bening seolah dijadikan sebagai simbol harapan yang mengingatkan kita bahwa di balik semua kekacauan yang terjadi atau mungkin akan terjadi, masih ada potensi untuk kepekaan dan komunikasi antar hubungan manusia yang lebih baik. Jadi lagu ini bisa dijadikan sebagai metafora untuk perjuangan mereka dalam mencari cahaya atau kejelasan di tengah situasi yang gelap dan penuh dengan konflik. Di bagian akhir, saya merasa tertarik untuk menganalisis komposisi visual dan framing dalam trailer Pengepungan di Bukit Duri ini yang menggunakan pendekatan rule of thirds, yaitu prinsip dasar dalam komposisi visual, baik itu dalam fotografi, seni maupun sinematografi, yang mana aturan ini membagi frame menjadi 9 bagian yang sama dalam 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal, sehingga membentuk grid 3x3. Karakter yang menjadi fokus cerita dalam adegan dalam trailer ini selalu ditempatkan di bagian tengah frame. Bahkan bukan hanya karakter, tapi juga subjek atau mungkin bagian tubuh
atau mungkin alat seperti misalnya golok atau alat las yang diperlihatkan dalam trailer ini. Semuanya ditempatkan di bagian tengah. Sebenarnya ini bertujuan untuk memastikan penonton langsung fokus kepada subjek utama tanpa terganggu oleh elemen lain di sekitarnya. Yang mana ini merupakan teknik yang sangat efektif dalam trailer karena durasinya terbatas, yang mengharuskan sutradara menyampaikan pesan dengan cepat dan jelas. Dalam konteks ini, sang karakter utama seperti Edwin, Jeffrey, dan karakter lainnya ditempatkan di tengah untuk menonjolkan pesan mereka sebagai pusat konflik, dan penempatan subjek di tengah frame seperti ini memberikan kesan bahwa karakter tersebut memiliki kekuatan, otoritas, atau pesan sentral dalam cerita yang kemudian akan digunakan sebagai karakter yang mengendalikan situasi meskipun mereka mungkin berada dalam posisi yang rentan seperti dalam posisinya Edwin. Selain itu, jika berbicara dengan konteks tema yang ingin disampaikan dalam film ini, penempatan karakter di tengah frame, terutama kalau dikelilingi oleh ruangan kosong atau mungkin dengan elemen lain, bisa diartikan sebagai keterisolasian dari karakter tersebut yang juga bisa sejalan dengan cerminan tema naratif yang ingin disampaikan dalam film ini. Dan inilah bagian dari estetika visual yang seringkali diperhatikan oleh Joko Anwar dan Jaisal Tanjung sebagai DOP-nya. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kita jelaskan melalui trailer Pengepungan di Bukit Duri, yang saya yakin setelah video ini dirilis akan ada trailer terbaru atau final trailer dari film ini yang akan tayang tanggal 17 April 2025.